all for letting me speak. Merry Christmas, everyone. Selamat Natal semua. Yeah, it's good to see you all again. Senang melihat semuanya. I guess last time was wedding, maybe? Yeah, the wedding. Terakhir kali pernikahan saya. Yeah, it's good to be with you now for more regular holidays. Senang bisa berjumpa di liburan-liburan. So I guess this is part of me getting used to the regular holidays here. Ini saya lagi menyesuaikan diri dengan liburan-liburan yang Just ada. to say to the birthday. And then okay, it will come. Yeah. Okay. This is just a little. This is gonna be long. No. But yes, happy birthday. Wishing you all blessings in this year ahead. Each one of you. Yes. Happy birthday. So yeah, we wish you the best in the year ahead. May God. Enggak ada terjemahan. Oh yeah. Panjang. Asumsi ngerti Selamat ulang tahun. Kan udah tahu lah kan. Artinya apa kan? Selamat ulang tahun untuk tulang Naposo, untuk Angel. Semoga kita mendoakan yang terbaik untuk tahun ke depan. May God continue to be close with you and grow you in this next year ahead. Kiranya Tuhan tetap dekat dengan saudara-saudara semua dan tetap membuat kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Pray that His word would be deeper in your hearts. Dan firman Tuhan semakin tertanam di dalam hati kita semua. We know that there will be more difficulty in the year ahead. Dan yakinlah memang pasti akan lebih banyak lagi tantangan di tahun depan. As there is with every year, but we know that God is faithful. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tahu bahwa meskipun banyak tantangan, kita punya Tuhan yang setia. And we pray that your communities and your churches, wherever you go, Doakan agar kiranya semua gereja dan seluruh komunitas dimanapun kita berada, that they will be a good anchor to hold you near to Christ and encourage you. biarlah komunitas itu membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan memberikan kita pertolongan. And we pray that your families and this family can also be encouragement and support for you. Dan biarlah juga doa kita agar semua keluarga dan keluarga ini juga khususnya bisa menjadi tempat bertumpu dan memberikan dukungan. So we do pray that whatever God has for you ahead, with looking for work and looking possibly for moving, for kids, all these things that are unknown. Dan juga dalam setiap harapan-harapan, baik itu pergi ke tempat baru, menunggu keturunan, juga mencari pekerjaan, That you can have peace in your heart from God. dan biarlah melalui dalam pengharapan itu Tuhan senantiasa memberikan kedamaian dari Tuhan. Knowing that He is doing what's best for you in His timing. Yakinlah bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik menurut waktu Tuhan. Happy birthday! Wonderful. Thank you. So thank you Panagolan and Dere Gultom. Silakan duduk. Sekarang Panagolan, Pak. Ya, Dere. Sekarang Boru. Maksudnya musim Yamam. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul pada hari ini di rumah Anggi kami di sini yang sangat diberkati Tuhan. Pertama-tama kami sampaikan atas nama Boru di sini, harusnya ada Per Bandung, tapi Per Bandung besok ada khotbah ya, jadi nggak bisa datang. Kami mengucapkan selamat Natal kepada hula-hula kami. Yang pertama, hula-hula itu Eda Opungkei, dan hula-hula kami yang ada di sini ya, itu Eda Opung Paima. Opung itu Perbogor dan Eda dan semua paraman kami, Amang Naposo dan Inang Naposo kami, Boru kami, Ela kami, Parmain kami, ada Parmain itu satu kan anak kami, ya, Ela tadi udah.
Selamat Natal sekali lagi buat kita dan juga yang tidak hadir di sini. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya. Tadi Hela kami sudah menyampaikan betul sekali, kasih setia Tuhan sebetulnya yang memimpin hidup kita, menuntun hidup kita. Apapun tantangan hidup kita, kita bisa lalui bersama Tuhan. Dan kita selalu melihat di akhir dari semua persoalan hidup apapun itu, selalu yang didoakan tadi itu bahwa Tuhan kita itu selalu menjawabnya dengan ya dan amin. Apapun pergumulan hidup kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, kita diminta Tuhan untuk setia mengucap syukur saja. Tugas kita adalah menyampaikan semua pergumulan kepada Tuhan dan mengucap syukur bahwa Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita. Dan itu yang kita katakan kenapa tadi doa kita adalah setelah kita coba evaluasi diri, ternyata Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Jadi memang bertuhan ini ya, setia ini, semua jawabannya itu adalah ya dan amin. Ianya itu dan aminnya itu seturut kehendaknya, karena jawaban Tuhan itu sering sekali melebihi dari apa yang kita minta. Walaupun dalam masa sebelum diajari kepada kita setia, itu yang kita jalani sepanjang tahun ini. Dan kita harus meyakinkan diri, kita terus itu juga pegangan kita menjalani tahun depan. Karena prediksi-prediksi banyak banget ya. Aduh, kalau mendengarin itu rasanya memang dunia tidak menjadi lebih baik. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Indonesia kita berharap akan lebih baik, ternyata tidak akan menjadi lebih baik. Tapi percaya anak-anak Tuhan, kita semua yang berharap, yang menaruh percayanya kepada Tuhan, dipelihara. Kita tidak perlu takut, kita berpegang kepada kasih Tuhan, Dia memelihara hidup kita. Itu dulu ucapan untuk kita semua, memberikan kita semangat apapun tantangannya ya, sakit penyakit apapun itu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Yang berulang tahun, puji Tuhan ya. Jadi kalian ulang tahun bulan Desember, jadi kita ada menjadi kumpul-kumpul kita kan. Terima kasih untuk juga bagaimana kami menyaksikan hidup kalian yang diberkati Tuhan. Kami tahu banyak pergumulan. Setiap pagi doa saat teduh kami itu menyebutkan kalian satu persatu ya, dan karena kita tahu semuanya ada pergumulan. Yang pertama tadi misalnya inang nafsu kami misalnya, kami tahu kerinduan kalian Inang, ya kerinduanmu dan para kami, kerinduan kita semua. Dan banyak apapun persoalannya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah menjawab, asal kita berharap dan memang kita harus melakukan bagian kita gitu. Di waktu yang tepat, di waktu yang paling pas itu dijawab Tuhan. Apapun rencana Tuhan dalam hidup kita itu pasti untuk kebaikan. Jangan pernah putus harapan, tetap berharap kepada Tuhan dan beriman ya. Dan yang lainnya itu pasti sampaikan. Apapun pergumulan hidup kalian sepanjang berumah tangga, apapun itu nah. Jangan pernah ada simpan akar pahit apapun yang pernah misalnya membuat hatimu tersinggung atau apapun. Lepaskan itu, hilangkan itu dari yang ada, itu adalah damai sejahtera saja. Karena dengan demikian hidupmu semakin diberkati ya. Dan namanya jadi diberkati Tuhan kalian terus dalam rumah tangga, pekerjaan diberkati, dan yang lain-lainnya seperti kerinduan diberkati Tuhan. Jadi berjalan dengan iman di tahun 2025. Begitu mendengar pengalaman kami Bapak Kay, namun tahu pergumulan hidupmu walaupun kamu tidak mengatakannya secara jelas. Walaupun masih bisa kau akan senyum, namun bisa tahu lah bahwa tidak mudah juga ya berjalan hidup ini ya. Ada Inang Napasok kami juga ya, jadi Mama Kay. Jadi kalian harus semakin satu di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Menurut saya mengandalkan Tuhan dalam segala, tidak ada yang tidak mustahil. Tuhan bukakan jalan pergumulan kalian, terutama pengalaman kami. Kalau pindah ke Kalimantan memang jalan yang baik, bukan Tuhan. Yang pasti itu sering kita berpikir itu yang baik, tapi menurut Tuhan tidak, bukan itu yang baik. Jadi yang baik adalah apa yang Tuhan mau, dan aku menyiapkan diri untuk melakukan yang terbaik bagianku kan. Melakukan bagianku secara, karena kita harus melakukan bagian kita. Sisanya Tuhan gitu ya. Jadi jangan pula kita menanti Tuhan pasti kapan Tuhan menjatuhkannya, nggak ada kayak gitu. Jadi memang kita harus berjuang, minta dipimpin Tuhan, andalkan Dia terus. Ini nambah ngomong begini karena itu ku alami dalam hidup lah. Siapa sih saya ini? Nggak ada punya backing, siapapun nggak punyanya Tuhan. Tapi ya karena bekerja dengan sungguh-sungguh, saya tidak pernah hitung-hitungan, saya selalu memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik. Karena kalau saya lakukan itu karena saya tahu saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Jadi saya tidak pernah berani tidak melakukan yang terbaik. Walaupun orang itu jahat sama saya pasti tidak mungkin melakukan yang tidak baik.
gitu. Jadi Tuhan itu adil loh, dihitung itu, dilihat itu. Dan saya tidak pernah mengira dosanya masih saya diperhitungkan, misalnya ya ada bisa yang dapat saya kerjakan, saya masih dipanggil untuk bekerja. Padahal siapalah kita ini kan nggak punya backing siapa-siapanya Tuhan. Jadi saya mengatakan itu Amang, tapi memang Namboru nggak pernah berhenti belajar, itu aja. Nah, orang ini sampai katakan kok jadi di komputer terus sih Mama katanya. Jadi memang apalagi bekerja untuk Tuhan ya, melayani Tuhan, Namboru nggak sulit sekali menolak itu, pasti saya lakukan gitu ya. Jadi percayalah, hati kita dilihat Tuhan, lakukan yang terbaik bagianmu, suarakan isi hatimu kepada Tuhan, minta Tuhan memimpin, pasti dituntun, dibuka jalan. Ya nanya, kamu menjadi apalah penyupport Bapak Kay untuk saat ini, untuk terus dukung, dorong untuk terus bisa banyak peluang yang Tuhan bukakan. Itu mana mungkin jalan tidak ada bagi Tuhan, nggak ada. Tidak ada bagi anak kami ini aja, aku bilang, jangan kau pikir Tuhan tidak bisa memberikan apa, membuka jalan. Asal kita melakukan bagian kita, jangan pernah membatasi apapun rencana Tuhan dalam hidup kita. Pokoknya rencana Tuhan yang indah, asal lakukan bagian Mama, ya. Sekalian juga. Jadi itu mungkin buat boru kami, ya kan, boru kami Angel, ya Namboru dulu pun mengalami itu. Memang walaupun Nang Tua. Jadi kalau belum dapat kerjaan itu memang rasanya nightmare ya. Rasanya tuh kok hidupku kok jadi begini gitu. Tapi puji Tuhan ada kegiatan menangkan, berkarya tetap di situ, siapkan juga dirimu dengan baik. Setiap saat itu minta hikmat dari Tuhan. Setiap ada kesempatan wawancara, biar Tuhan yang pimpin kamu untuk berkata-kata. Nang Tua sering saya tidak pintar-pintar banget bahasa Inggris. Kadang-kadang saya tidak tahu harusnya aku bicara apa, tapi aku tahu ada persoalan yang harus saya angkat gitu. Nah, Nang Tua itu bisa merasakan bagaimana Tuhan mengajari saya berpikir, ngalir gitu. Sampai setelah selesai tuh, kok bisa ya Tuhan? Berarti luar biasa kau Tuhan. Karena memang Nang Tua selalu, kalau dulu dalam perundingan ya, kalau diam Indonesia berarti setuju. Tapi kalau aku jawab, aku ngomong apa ya? Susah sekali pun persoalan Indonesia ini gitu. Tapi Tuhan, aku harus berbicara, apa yang harus kubilang ya Tuhan, ajari aku ya Tuhan gitu. Ku angkat bendera. Tiba giliran itu, entah bagaimana gitu, orang jadi terdiam. Datang, itu bukan dari saya, itu dari Roh Kudus. Tapi memang saya persiapkan diri. Saya memahami situasi Indonesia, saya memahami persoalan kita apa. Tapi bagaimana membawakan itu, saya betul-betul kalau saya ngomong gini karena saya mengalami, karena saya rindu, ya nanya semuanya. Kalian tuh juga seperti itu, karena Tuhan kita luar biasa. Jadi Angel nggak pernah boleh merasa putus asa, terus berjuang, terus lakukan terbaik. Setiap wawancara, Tuhan pimpin saya menjawab setiap pertanyaan. Supaya itu berkenan di hatinya yang bertanya itu. Tuhan kan? Jadi bersandar kepada Tuhan. Tuhan berikan kamu pekerjaan yang terbaik, yang tepat bagimu, ya. Jadi yang lainnya itu tetap terus melayani di dalam Tuhan itu bagus sekali. Tetapi melayani itu jangan karena supaya aku sudah melakukan bagianku di gereja, bukan. Memang aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Ya nanya. Jadi percayalah masa depan itu ke depan itu dibuka Tuhan. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan semuanya ini kita, bukan mudah-mudahan, Tuhan pasti memberkati kita mengakhiri tahun ini. Kami tahu kita semua punya pergumulan di Jawope, pergumulan di Alahon, yang tidak rasanya sulit itu biar dimudahkan oleh Tuhan. Jadi Perjawope yang diharap-harapkan itu juga bisa terselesaikan yang dia, tetap bisa berkarya ke depan, dipakai Tuhan terus. Dan kita semua mau memberi diri dipakai Tuhan, apapun sekecil apapun peran kita, kiranya kita menyambutnya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jangan pernah merendahkan apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, jangan pernah. Tetaplah bersyukur, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kalau mau ditambah, amin. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Keren kali kau Mang. Terus Panjang umur. Iya, yang ulang tahun. Ulang tahun. Sehat selalu, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati, amin. Amin. Amin buat Gultom. Pinter deh. Siapa tuh? Nanti habis itu baru bantu terakhir ya. Jangan saya tua. Ya dari
aku tentu mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai 2024 ini di akhir tahun kita masih bisa berkumpul, kita sehat-sehat semua di sini, dan rasanya sejak COVID kita mungkin udah jarang kumpul ya. Rasanya ini saat yang tepat lah, dan beruntung ada yang ulang tahun di bulan Desember jadi bisa ngumpul lah. Karena nanti kan ke depan kita makin banyak berkembang, sudah mulai terpecah-pecah dari keluarga-keluarga masing-masing. At least Desember itu kita masih bisa kumpul untuk merayakan ulang tahun. Semoganya di tahun ke depan kita tetap bisa ngumpul seperti ini untuk merayakan ulang tahun. Kemudian yang mengucapkan selamat hari Natal juga buat kita yang sudah lewat, dan selamat kita mau menyongsong tahun baru dengan harapan-harapan yang baik. Semoga di 2025 kita terus diberkati Tuhan, baik dari kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita, maupun semua yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya, anak-anak Tuhan, seperti kata Namboro tadi, dimanapun kita berada kita bisa jadi terang untuk di 2025. Kemudian yang ulang tahun juga, selamat ulang tahun buat Angel, buat Bapak Jos, sama buat Bapak Kiai. Ya semoga dengan bertambahnya usia tetap selalu diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin lebih mengenal Tuhan dalam kehidupannya, supaya kita dalam kehidupan ini tetap berjalan dalam firman dan tuntunan Tuhan. Itu harapannya, semoga diberkatilah dengan umur yang panjang. Sekian dari saya, mungkin nanti ditambah dengan Bapak Tua sepatah dua kata. Atau Mami mau ngomong? Nggak bisa lah. Selamat Natal. Selamat Natal buat Dihita sudah. Sudi. Jadi ya, itulah kenyataan dari hidup kami, khususnya yang kelompok umur tua ini, ya, bahwa banyak kekurangan-kekurangan, ya, dan secara alami kemampuan itu, misalnya daya ingat, ya, daya juang lebih jelas, ya, berpikir yang lebih netral dan lebih adil, ya, semakin ya berkurang sama sekali. Lagi kesehatan, jadi itu kenyataan hidup, ya. Sesudah umur 70 tahun itu ke atas itu, ya. Jadi apa yang mau saya katakan di situ, bahwa ya, andaikan Tuhan memberikan, ya, kekuatan bagi kalian, ya, yang masih cukup umur untuk kesehatan, ya, harus mempunyai strategi hidup yang lebih baik. Ya, mungkin saya masih pensiun, ya, masih ada uang pensiun saya, ya, tapi kalau tidak ada, gimana ya bisa mempercepat kematian, saya kira. Jadi umur sehat, umur panjang, ya tergantung berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sehari-hari. Ya, itu harus kita jaga, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu yang, ya, memang waktu masih saya dulu masih muda, masih sehat gitu, ya, saya juga tetap berdoa kepada Tuhan, tetap, tapi ya saya tidak mempunyai strategi, ya, apa yang menjadi tanggung jawab saya di depan saya. Kebetulan opung klien mama itu, ya, Ovanda itu bersama-sama dengan saya, jadi saya tetap, ya, bisa support, gitu, ya. Jadi
disinilah kenyataan hidup itu yang harus kita sadari, itu adalah kenyataan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia ciptaannya. Apapun bisa terjadi, ya, yang bisa Anda lihat, katanya begitu. Nah, apa yang harus saya katakan kepada Tuhan pada saat umur saya yang tua? Ya Tuhan, ya jagalah, ya, hati dan pikiran saya agar jangan sampai saya mengkhianati-Mu. Ya, jangan sampai saya, ya, tidak mempercayai-Mu, ya, karena hanya Engkaulah satu-satunya, ya, sebagai, ya, kekuatan, ya, pendukung, ya, dari saya untuk bisa mengatakan sesuatu atau untuk bisa berbuat sesuatu dan untuk bisa, ya, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah yang sebenarnya yang menjadi, ya, impian kita. Supporter paling setia, ayo. Ayo kita nyanyikan panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat hayatnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Sekarang juga, sekarang juga. Ayo, 1, 2, 3. Luar biasa, terima kasih Kay dan Andrew. Kita tutup. Nanti kuenya nanti dibagi. Kuenya nanti dibagi. Kita tutup dengan, mari kita berdiri semua. Kita tutup dengan nyanyi haleluya. Kidung Jemaat nomor 123. Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 2. Tolong perhatikan, ada nanti kata-kata di sini ayat 2, Kyrie eleison, yang artinya memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita nanti menyanyikan Kyrie eleison, artinya kita memohon doa kita dikabulkan Tuhan, tapi dengan segala kerendahan hati. Amin. Nomor 1, 2, 3. Nomor ayat 1 dan 2 aja. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ke rumahmu. Selamat datang tuh di dalam dunia, damai yang membawa tiada taranya. Salam Ayat 2. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak tercela. Buka Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam. Doa penutup dan berkat dari Opung Kay. Mari kita bersatu dalam doa.